Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Sriani, dosen PK Instan, dan kita masih di materi partnership. Dan ini merupakan bagian terakhir dari seri partnership, di mana di bagian 1 saya membahas tentang akuntansi pendirian partnership, bagian 2 saya membahas akuntansi untuk pembagian laba atau rugi, di bagian ketiga saya membahas terkait dengan akuntansi pembubaran partnership, dan di bagian keempat ini saya akan membahas tentang likuidasi dari partnership. Pada saat likuidasi, partnership berhenti baik secara hukum maupun secara ekonomi, berbeda dengan pembubaran. Kalau pada saat pembubaran, di mana ada sekutu baru masuk atau salah satu sekutu lama keluar, di situ yang berubah adalah tatanan hukumnya saja, kesepakatannya saja, sementara secara ekonomi partnership tetap berjalan. Baik, saya kembali ke likuidasi. Tahapan apa saja yang akan dilakukan di dalam likuidasi? Yang pertama adalah menjual seluruh non-cash aset dan mengakui laba atau rugi realisasi. Di sini termasuk menagih piutang. Kemudian mengalokasikan laba rugi realisasi ke dalam masing-masing partner. Berikutnya, membayar kewajiban partnership secara cash. Nah, yang terakhir adalah mendistribusikan sisa kas ke masing-masing partner. Saya langsung ambil contoh. S Company akan melikuidasi partnership-nya. Berikut saldo buku besar untuk aset liabilities dan equity sesaat sebelum likuidasi. Inventorinya adalah 18.000, equipment 35, akumulasinya adalah 8.000, piutangnya adalah 15.000, kasnya adalah 5.000, sehingga totalnya adalah 65. Kita lihat posisi modal dan kewajibannya. Capital untuk RR net saya baca R saja, 15.000. Kemudian P carry saya baca P saja, 17.800. W item saya baca W, capital sebesar 1.200. Kemudian hutangnya adalah 16.000 dan wesel bayarnya 15.000, sehingga totalnya adalah 65.000. Kita lihat tahapan yang pertama, yaitu menjual aset dan menagih piutang. Asumsinya di sini, kas yang diterima dari penjualan aset dan penagihan piutang berjumlah 75.000. Jadi kas kita debit 75.000, akumulasi penyusutan equipment kita tutup karena akumulasi saldonya adalah kredit, kita debit sebesar 8.000. Kemudian kreditnya adalah account receivable 15.000, inventory 18.000, equipment 35.000, dan sisanya adalah gain on realization sebesar 15.000. Ini tahap pertama. Tahap yang kedua adalah mengalokasikan laba ke partner. Di sini rasio yang disepakati adalah 3:2:1. Kita coba lihat. Gain on realization-nya kita debit sebesar 15.000, kemudian R capital sebesar 7.500, dari mana 3/6 dikalikan 15.000. Kemudian P capital sebesar 5.000, dari mana 2/6 dikalikan 15.000. Berikutnya adalah W capital sebesar 2.500, dari 1/6 dikalikan 15.000. Ini tahap kedua. Tahap ketiganya adalah membayar kewajiban kepada kreditur. Jurnalnya adalah not payable 15.000, account payable 16.000, dan cash sebesar 31. Tahap yang keempat adalah mendistribusikan kas ke dalam partner. Kalau perhitungan kita sudah sesuai, tentunya saldo kas di sini sama dengan saldo kapital dari masing-masing partner. Kita coba lihat, saldo kasnya adalah 49, sementara modal dari R22.500, P 22.800, dan W adalah 3.700. Totalnya adalah 49. Jadi, jurnal yang kita buat untuk mendistribusikan kas ke dalam partner adalah R capital 22.500,
P capital sebesar 22.800, W capital 3.700, dan cash-nya adalah 49.000. Ini adalah 4 tahapan untuk likuidasi partnership. Setelah jurnal ini kita buat, tentunya tidak ada lagi aset, kewajiban, maupun modal di dalam partnership. Kita coba lihat contoh berikutnya. Ini schedule kalau kita ikutin satu-satu dari step tadi ya. Jadi kita lihat, ini saldo pertamanya, kemudian ketika dijual, 75.000 seperti ini, kemudian kita bayar liabilities, sehingga saldonya kasnya 49, aset lainnya sudah 0, liabilities sudah 0, tinggal sama modal saja. Kemudian yang terakhir adalah distribusi ke dalam partner. Kasnya berkurang, sementara modalnya juga berkurang, sehingga saldo terakhirnya adalah 0 semua, baik kas, non-cash aset, liabilities, maupun capital. Kita lihat berikutnya. Di contoh kita pertama tadi, aset dan piutang ditagih sebesar 75.000. Sekarang kita bikin asumsi baru, bagaimana kalau ternyata hasil menjual aset dan menagih piutang itu sebesar 42.000. Kita lihat step yang pertama, kas yang diterima adalah 42.000, akumulasi penyusutannya adalah 8.000. Di sini muncul loss on realization sebesar 18.000, account receivable-nya 15, inventory-nya 18.000, equipment-nya 35.000. Nah, sehingga di sini kita mengalokasikan rugi ke dalam partner, berarti R capital-nya adalah mendapat beban sebesar 9.000, beban dari kerugian realisasi tadi ya, dari mana? 3/6 kali 18. Kemudian P capital dikurangi sebesar 6.000, dari mana? 2/6 kali 18.000. Kemudian W capital berkurang sebesar 3.000. Kreditnya apa? Loss on realization sebesar 18.000. Berikutnya membayar kewajiban kepada kreditor sama dengan yang sebelumnya. Jadi note payable 15.000, account payable 16.000, dan cash-nya adalah 31. Kita coba lihat posisi modal sekarang. Modal dari R di sini saldonya adalah 6.000, kemudian P saldonya adalah 11.000, dan kita lihat untuk W. W ternyata saldonya adalah 1.800, tetapi di sebelah debit, atau kita sebut dengan defisiensi. Nah, tentunya teman-teman semua masih ingat, salah satu karakteristik dari partnership adalah unlimited liability. Jadi, ketika ada yang defisiensi seperti ini, bertanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadinya. Jadi di sini, W akan menyetorkan dari kekayaan pribadinya. Jurnalnya seperti apa? Kas dari partnership bertambah 1.800, dan W capital bertambah 1.800. Nah, sehingga buku besarnya setelah W menyetorkan 1.800, saldo W menjadi 0. Sementara saldo kasnya menjadi 17.800, seharusnya jumlahnya sama dengan modal yang masih ada, yaitu R modalnya 6.000 dan P modalnya 11.800. Sama ya, jumlahnya adalah 17.800. Kita buat jurnalnya sekarang, alokasi kas ke partner yang tidak defisit. Jurnalnya adalah R capital 6.000, P capital 11.800, dan cash-nya adalah 17.800. Kita masih lanjutkan soal ini. Kasus berikutnya, bagaimana kalau ternyata W capital tadi tidak mampu untuk membayar sejumlah 1.800 dari defisiensi modalnya? Kalau seperti itu, kita ingat bahwa di sini ada unlimited liability tadi. Kalau misalnya W tidak bisa
menanggung resikonya sendiri, berarti mutual agency yang muncul. Jadi yang lain juga ikut menanggung resiko dari 1.800 defisit untuk UW ini. Jurnalnya seperti apa? Berarti di sini R modalnya berkurang sebesar 1.080, dari mana 1.800 dibagi dengan 3/5, karena tadi pembagian labanya adalah 3, 2, 1. Jadi R itu 3 gitu ya. Berikutnya adalah untuk P dibebani sebesar 7.200, yaitu 2/5 dikalikan 1.800. Dan di sini adalah W capital sebesar 1.800. Nah, setelah jurnal tadi kita masukkan ke dalam buku besar, posisinya menjadi berubah. W capital saldonya 0, R capital menjadi 4.920, dan P capital menjadi 11.080. Jumlah ini sama dengan 16.000 sesuai dengan jumlah kas yang dimiliki oleh partnership. Berikutnya kita bagi kas 16.000 itu ke dalam partner yang tidak defisit. Jurnalnya adalah R capital 4.920, P capital 11.080, dan kasnya adalah 16.000. Nah, demikian kalau misalnya partner yang defisit tidak bisa membayar dari kekayaan pribadinya. Baik, itu adalah akhir dari pembahasan kita terkait dengan partnership. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di tema-tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.